Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kemarin tentang bab sedekah sunnah. Sedekah sunnah bagian yang kedua. Kemarin diterangkan tentang keutamaan atau pahala sedekah sunnah. Ada beberapa hadis yang kita belum selesai diteruskan di sini. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam yauman li ashabihi. Suatu saat Nabi pernah berkata pada sahabatnya, "Sedaqu, hendaknya kalian bersedekah." Faqala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, "Inna indi dinar." Saya punya 1 dinar wahai Nabi. Kemudian faqala, Nabi menjawab, "Anfiqhu ala nafsi." Kalau kamu punya cuma 1 dinar, berikan untuk dirimu sendiri. Faqala inna indi akhar. Orang itu mengatakan lagi, saya punya dinar yang 1 lagi. Nabi mengatakan, qala anfiqhu ala zawjatik. Kalau kamu masih punya uang lagi, belanjakan untuk istrimu. Qala inna indi akhar. Saya masih punya lagi Nabi. Qala anfiqhu ala waladik. Kalau kamu masih punya uang lagi, berikan pada anakmu. Ternyata dia masih punya. Qala indi akhar. Orang itu berkata lagi, Nabi, saya masih punya yang lain. Qala anfiqhu ala khatimi. Berikan nafkah pada khatimu. Anfiqhu ala khatimi. Berikan kepada berikan kepada khatim. Khatim itu pelayanmu. Qala inna indi akhar. Dia mengatakan saya punya uang yang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam, anta absharu bihi. Kamu lebih ngerti tentang hal itu. Jadi Nabi mengajarkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud tentang bagaimana orang hendaknya bersedekah ya. Dahulukan untuk kepentingan dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya dan seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tahillu sadaqah li ali Muhammadin. Sedekah itu tidak halal diberikan pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama hiya ausakhun nas, karena sedekah itu merupakan kotoran manusia, kotoran dari harta manusia. Diambil zakat untuk mensucikan. Makanya keluarga Nabi, anak keturunan Nabi tidak boleh mendapat bagian zakat maksudnya. Sedekah di sini artinya zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ruddu madhammatas sa'il walau bimithli ra'sit ta'ir minat ta'am. Ruddu, nolak usira kabeh, hendaknya kamu menolak madhammatas sa'ili, hendaknya kamu menolak celaan orang yang meminta, walau bimithli ra'sit ta'iri, walaupun dengan sekira atau seukuran kepala burung. Kepala burung kan kecil. Minat ta'ami, dari makanan. Artinya Rasulullah SAW menyuruh kita jangan mengecewakan orang yang meminta, walaupun kamu beri cuma makanan secuil gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lau sadaqas sa'il ma aflaha man raddahu. Apabila peminta-minta itu sungguh-sungguh,
Maksudnya ada orang miskin itu betul-betul miskin ya, dan dia minta dengan sungguh-sungguh, maaflah man raddahu, sungguh tidak akan bahagia orang yang menolak dia. Artinya sebisanya jangan menolak orang meminta ya, kalau dia betul-betul membutuhkan. Dan apabila kamu punya ya, berilah walaupun sedikit ya, semampunya ya. Wa qala Isa alaihissalam, Nabi Isa mengatakan, man radda sa'ilan khaiban min baiti lam taghshal malaikatu dzalikal baita sab'ata ayyamin. Siapa orang menolak pengemis, man radda sa'ilan khaiban, dia kecewa ya. Ada orang ngemis enggak diberi apa-apa, kecewa, diusir dari rumah itu, lam taghsal malaika, maka malaikat tidak akan datang ke rumah itu, zailikal bait sab'at ayyamin, selama 7 hari ya. 7 hari malaikat enggak mau datang ke situ. Artinya sangat tidak disukai apabila ada orang menolak memberi pada pengemis ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakilu khoslataini ila ghairi. Kanjeng Nabi itu tidak pernah menyerahkan, tidak mewakilkan 2 hal kepada orang lain. Ada 2 hal yang selalu dilakukan sendiri oleh Nabi. Yang pertama, kana yadha'u tahurahu bil laili wa yuhammiruh. Pekerjaan yang sering dilakukan sendiri oleh Nabi. Yang pertama, Nabi itu menaruh sendiri air untuk berwudu dan ditutupi ya. Jadi Nabi ini mandiri, mengambil air sebelum tidur. Ana yunawilul miskina biyadihi. Begitu juga Nabi selalu memberi orang miskin dengan tangannya sendiri. Artinya beliau mengulurkan tangannya pada orang miskin. Ini hadis riwayat dari Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisal miskin alladzi tarudhu tamratu wa tamratan. Orang miskin itu bukan orang yang cukup diberi 1 atau 2 kurma. Artinya orang yang betul-betul melarat. Wal luqmatu wal luqmatani, sesuap 2 suap. Innamal miskinu al muta'affif. Orang miskin yang sesungguhnya, orang miskin yang baik adalah orang miskin yang tidak meminta-minta. Muta'affif, menjaga diri. Iqra'u, bacalah in syi'tum kalau kamu mau, la yas'alunan nasa ilhafa ya. Sifat dari para sahabat Nabi itu walaupun miskin mereka tidak mau minta-minta ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaksu musliman illa kana fi hifdzillahi azza wa jal ma damat alaihi minhu riqatan. Rasul bersabda, barang siapa memberi pakaian orang muslim, siapa orang memberi baju orang muslim yang miskin, illa kana fi hifdzillah azza wa jalla ma damat alaih, maka dia akan selalu dilindungi Allah, ma damat alaihi min riqatan, selama baju itu masih ada selembar, maksudnya belum hancur, baju itu masih bisa dipakai, dia akan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Al-athar itu tadi ada hadis-hadis sudah disebut ya, dalil-dalilnya sedekah. Sekarang asar. Asar itu riwayat dari kisah hidup sahabat. Qala Urwah ibn Zubair, berkata sahabat Urwah bin Zubair, laqad tasaddaqat Aisyatu radhiyallahu anha
bi khamsina alfan. Menurut sahabat Urwah, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersedekah 50.000 dirham. Mana orang hari ini 50 juta. Tetapi wa inna dir'aha lamuraqqaun, padahal bajunya itu ditambal. Artinya dia pada posisi yang tidak berlebihan. Dia punya baju tambalan, tapi dia bisa sedekah 50.000 dirham atau 50 juta lah, uang gede. Padahal untuk beli baju aja dia nggak mikir, ya. Nanti sahabat seperti itu. Itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid fi qaulillahi ta'ala wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih, wa yut'imuna lan padha aweh mangan sapa mengkono kaum atau ama ing panganan ala hubbihi ing atase demene wong. Orang-orang itu memberi makan sesuatu yang dia sukai. Maksudnya apa? Faqalu wahum faqala ay Mujahid wahum yastahunahu. Artinya dia rela memberikan makanan yang dia sendiri kepingin, ya. Umpamanya kita yang sedang kepingin bakso, punya bakso, ada orang ngemis, berikan orang. Loh, itu pahalanya tinggi, ya. Memberikan makanan yang sedang kita senangi, ya, diberikan pada orang lain. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu an yaqul Allahumma ij'al al-fadla inda khiyarina la'allahum ya'uduna bihi ala ulil hajati minna. Sayyidina Umar ibn Khattab berdoa, Allahumma ya Allah, ij'al, jadikan kelebihan rezeki, kelebihan harta inda khiyarina pada orang-orang kami yang terbaik. Muga-muga sing sugih niku tiyang sing api-api, sing loman-loman. La'allahum ya'uduna bihi ala ulil hajati minna, supaya nanti dari situ kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi orang yang melarat itu supaya dapat bagian dari yang kaya. Maka Sayyidina Umar mendoakan semoga kelebihan harta itu diberikan pada orang kaya yang baik-baiknya, orang kaya yang tidak pelit-pelitnya, supaya harta itu berputar pada orang lain. Wa qala Abdul Aziz bin Umair, berkata Imam Abdul Aziz bin Umair, as-salatu tuballighuka nisfat tariq. Salat itu akan mengantarkanmu sampai ke separuh jalan. Maksudnya jalan menuju Allah itu separuhnya dilakukan dengan cara salat. Was-saumu yuballighuka babal malik. Sedangkan puasa itu akan mengantar kamu maju lagi ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kamu masih belum bisa masuk. Was-shadaqatu tudkhiluka alaih. Sedekahlah yang membuat kamu masuk ke rumah Tuhan, maksudnya masuk ke surga, ya. Jadi kamu dengan bersedekah kamu akan sampai ke pintu Tuhan, ya. Jadi sholat saja belum sampai, puasa saja belum sampai, kamu akan masuk dengan sedekah. Wa qala Ibnu Abil Ja'd, inna shadaqata la tadfa'u sab'ina baban minas-su'. Sedekah itu bisa menolak 70 pintu kejelekan. Jadi karena sedekah kita akan dihindarkan dari 70 macam kejelekan. Wa fadlu sirriha ala alaniyatiha bisab'ina dhi'fan. Perbandingan pahala
sedekah sirri dengan sedekah terang-terangan itu 70 kali lipat ya. Sedekah diem-diem rahasia itu 70 kali lipat lebih baik ya. Was-sadaqatu tudkhiluka wa innaha latafuqu lahyai sab'ina syaitanan. Dan sesungguhnya apa itu? Sedekah itu bisa membebaskan 70 belenggu setan. Wa qala Ibnu Mas'ud inna rajulan abadallaha sab'ina sanatan thumma asaba fahisatan fa ahbatu amalah. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan ada orang yang melakukan ibadah 70 tahun. Kemudian dia melakukan dosa besar. Fa ahbatu amalah, amalnya hancur. Tsumma marra bimiskinin. Kemudian dia satu saat ketemu orang miskin. Fatasaddaqa alaihi biraghifin. Dia memberi sedekah sekeping roti. Faghfarallahu lahu dzambahu. Karena dia sedekah pada orang miskin sekeping itu, Allah ampuni semua dosanya. Waradda alaihi amalas sab'ina sana. Dan Allah kembalikan pahala 70 tahun yang tadi dihilangkan itu. Jadi ada orang berbuat baik 70 tahun, melakukan dosa besar, dihapus pahalanya, rusak. Tapi karena dia sedekah, Allah kembalikan lagi 70 tahun kebaikannya. Jadi ini hadis riwayat Imam Al-Husain bin Harb. Ini diantara asar ya, riwayat dari sahabat. Wa qala Luqman libni. Imam Luqman berkata pada anaknya, Luqmanul Hakim maksudnya ya, yang disebut dalam Al-Quran itu, idza akhta'ta khati'atan fa'ati sadaqatan. Kalau kamu melakukan kesalahan, hendaknya kamu segera sedekah ya. Artinya kalau kamu habis melakukan dosa, tebus dosamu dengan sedekah ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau habis berbuat jelek, berbuatlah baik supaya kebaikan ini melebur kesalahan ya. Salah satunya dengan sedekah ya. Jadi kamu kalau berbuat dosa siap uang, habis berbuat dosa sedekah 1 juta. Lah ngono kon kate sedekah, kate nglakoni dosa eman. Jadi kamu harus nyiapin uang. Kalau mau berbuat dosa sedekah. Sesen tak duitmu tiga sedekah. Karena kon melanggar terus. Ini sekedar untuk membuat rem ya, supaya tidak gampang melakukan kejahatannya. Kalau kau bermaksiat sedekah. Ya. Wa qala Yahya bin Mu'adz, Imam Yahya bin Mu'adz mengatakan, ma'arafu habbatan tazinu jibalat dunya illa al-habbah minas sadaqah. Dia mengatakan saya tidak menemukan biji yang beratnya setimbang gunung. Ada biji tapi beratnya di depan Allah sama dengan gunung. Itu apa? Illal habba minus sadaqah. Tidak ada lain kecuali biji dari sedekah. Artinya sedekah itu dilipat gandakan ribuan kali pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdul Aziz Ibnu Abi Rawat, berkata Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat, kana yuqalu, diucapkan oleh sebagian ulama, salasatun min kunuzil jannah. Ada 3 hal itu termasuk dari gedung pahala di surga. Au min kunuzil birri, atau dari gedung simpanan kebaikan.
Artinya ada amalan yang pahalanya itu sak gedung, lipat tinggi sekali, besar sekali. Ada 3. Apa itu? Yang pertama, kitmanul marad, menyembunyikan rasa sakit ya. Jadi loro didik-didik ojo sambat ya. Ngeluh didik, flu didik, greges didik ya. Biasa toh. Orang hidup kan ada sakit dikit. Jangan semuanya ini ditampakkan pada orang. Kalau bisa itu sakit pun tidak usah diketahui orangnya. Ayah saya dulu almarhum itu sakit. Tapi kalau ada tamu biasa yang guyu buantar, wah iya orang. Padahal kalau masuk kamar gerges. Tapi beliau itu bisa menyembunyikan sakitnya. Jadi kalau ketemu orang beliau seperti sehat. Padahal kalau sendiri ngeruku kedinginan. Nah seperti itu ya. Itu pahalanya besar. Sembunyikan rasa sakitnya. Wa kitmanus shadaqah, yang kedua menyembunyikan sedekah. Artinya sedekah tidak perlu di medsos. Sedekah tidak perlu di upload. Wa kitmanul masaibi, yang ketiga menyembunyikan musibah ya. Jadi hendaknya kita bisa menyimpan ya rasa sedih ya, rasa sakit ya. Tampakkan pada orang itu sesuatu yang menyenangkan supaya orang lain itu senang ya. Tapi kalau kita menunjukkan bahwa kita itu sakit atau susah, orang lain juga akan responnya menjadi kurang menyenangkan ya. Wa qala Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar berkata radhiyallahu an, innal a'mala tabahat faqalatus sadaqah ana afdhalukum. Besok amal-amalan ini saling membanggakan diri. Saya sedekah, ini pahalanya jihad, pahalanya haji. Tetapi semua nanti kalah. Faqalatis sedekah, sedekah akan berkata ana afdhalukum, saya sedekah yang terbaik ya. Jadi dibanding pahala amal yang lain, sedekah akan mengalahkan semuanya. Wa kana Abdullah bin Umar yatasaddaqu bisukar. Sahabat Abdullah bin Umar bersedekah dengan memberikan gula. Zaman dulu gula kan mahal. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, Sami'tullah azza wa jalla yaqul, kenapa kok kamu sedekah gula? Dia mengatakan, saya mendengar Allah berfirman, apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga engkau memberikan apa yang kamu sukai. Wallahu ya'lamu anni uhibbus sukar. Kata Ibnu Umar, Allah tahu saya ini suka gula-gula, makanya saya sedekah gula-gula itu. Nah, jadi dia mensedekahkan apa yang dia sukai gitu. Wa qala an-Nakhai, berkata Imam Nakhai, idza kana syai'u lillahi azza wa jalla la aysurruni ayyakuna fihi aibun. Imam Nakhai mengatakan, kalau sesuatu itu untuk Allah, sedekah itu kan untuk Allah. Sedekah kan diberikan Allah melalui orang miskin. La yasurruni ayyakuna fi aibun. Karena itu sesuatu saya berikan Allah, saya tidak rela, saya tidak senang kalau benda itu jelek, cacat ya. Kita ini kalau mau memberi hadiah, umpamanya kamu mau memberi hadiah pada Pak Jokowi, pasti kamu pilih yang terbaik ya.
Seperti itu zakat, seperti itu sedekah. Sedekah itu sesungguhnya kita sedang memberi kepada Allah, ya. Allah yang menerima, petugasnya orang-orang miskin. Tapi niat kita sedekah itu diberikan pada Allah, ya. Makanya jangan diberi yang jelek. Wa qala Ubaid bin Umair, berkata Imam Ubaid bin Umair, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ajwa'a ma kanu qattu. Besok manusia ini akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan yang sangat lapar, lapar sekali. Wa a'tasama kanu qat, dan betul-betul haus yang sedemikian haus. Wa arama kanu qat, dan telanjang yang sedemikian telanjang. Karena tidak ada orang jual baju, rek. Di akhirat matahari sudah tutup, distro udah nggak ada, Bandung jin tutup, ya. Orang kita akan bangun hari kiamat dalam keadaan lapar, haus, telanjang, ya. Loh, sedaya telanjang, iyo. Lak saged ndelok wae koncone. Oh, ndasmu iku. Orang susah itu tidak sempat mikir yang aneh-aneh. Coba kamu lihat orang kebakaran itu. Orang kebakaran itu telanjang lari yo, gak sempat pakai baju. Yo gak mikir, yo gak izin. Hari kiamat itu lebih dari itu. Sehingga walaupun semua telanjang, gak ada yang sempat ngelihat, loh anunya anu kok begitu, gak ada. Loh kok cilik, enggak ono. Karena apa? Hari kiamat itu hari yang penuh kesusahan. Semua telanjang dalam ketakutan. Faman at'ama lillahi azza wa jalla asba'ahullah. Siapa orang pernah memberi makan karena Allah, dia besok akan dikenyangkan oleh Allah. Wa man saqa lillahi azza wa jalla syaqahullah. Siapa orang yang pernah memberi minum karena Allah. Ada orang haus, kasih minum. Anak pondok kasih minum. Tamu kasih minum. Orang ngemis kasih minum. Kamu pernah beri minuman karena Allah, syaqahullah. Di hari kiamat kamu akan diberi minum oleh Allah. Wa man kasa lillahi azza wa jal. Siapa orang pernah memberi pakaian ikhlas lillahi ta'ala, kasahullah, maka dia akan diberi pakaian oleh Allah. Riwayat Imam Ahmad. Wa qala al-Hasan, berkata Imam Al-Hasan, law sya'allahu laja'alakum aghniya ala faqir fikum. Kalau Allah mau, Allah bisa menjadikan semua kamu ini kaya semua. Kalau Allah mau, ya enteng. Seandainya Allah mau, semua jadi kaya bisa. Tetapi walakinnahu ibtala ba'dakum bi ba'din. Tapi Allah tidak jadikan semua orang kaya. Ada kaya, ada miskin. Supaya apa? Supaya Allah menguji satu sama lain. Yang kaya diuji, syukur apa tidak, loman apa enggak. Yang miskin juga diuji, sabar apa tidak, jujur apa tidak, gitu lah. Masing-masing diuji oleh Allah. Wa qala Sya'bi, berkata Imam Sya'bi, man lam yara nafsahu ila thawabis sadaqati ahwaja minal faqiri ila sadaqati faqad abtala sadaqatahu. Imam Sya'bi mengatakan, siapa orang man lam yara nafsahu, tidak melihat dirinya, ila thawabis sadaqati ahwaja minal faqir, tidak merasa dirinya ini lebih butuh pahala sedekah daripada orang yang melarat. Siapa orang kaya tidak merasa lebih butuh pada pahalanya sedekah daripada orang fakir butuh pada sedekahnya dia,
Kan orang fakir butuh diberi sedekah. Kalau ada orang kaya tidak merasa butuh pahala, melebihi orang fakir butuh makan itu, faqad abtala sedekatahu, berarti dia telah membatalkan pahala sedekah. Wa dharba biha wajhahu, dan dia telah memukul sedekah itu ke wajahnya sendiri. Artinya berarti dia ada rasa sombong. Kemarin disebutkan dalam bab adab yang memberi, hendaknya orang yang memberi zakat itu tidak boleh merasa sombong. Karena apa? Sesungguhnya dia itu memberikan sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dia jadi kaya itu pemberian dari Allah. Dan Allah tidak minta semua, Allah cuma minta 2,5%. Kalau kamu memberikan 2,5% itu berat, berarti kamu tidak cinta pada Allah. Makanya jangan merasa kalau kamu memberi orang miskin, kamu merasa lebih hebat. Bahkan adabnya sebaliknya, kamu berterima kasih. Orang-orang kaya itu hendaknya terima kasih pada orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu telah bersedia menerima sedekah. Seandainya tidak ada orang miskin, terus sedekah mau diberikan siapa? Padahal sedekah ini kewajiban. Kalau saya wajib bayar zakat, nggak ada yang nerima, kan ini jadi tanggungan saya. Sampai kapanpun saya punya hutang pada Allah. Loh, kalau ada orang miskin mau menerima zakat saya, kalau ada orang miskin bersedia menerima sedekah saya, berarti orang miskin itu telah menolong saya untuk membebaskan saya dari tuntutan Gusti Allah. Makanya jangan sekali-kali orang kaya merasa dirinya lebih mulia dari orang miskin. Yang memberi jangan merasa lebih hebat daripada yang diberi, ya. Karena yang kamu beri itu petugas dari siapa? Dari Allah, ya. Allah menyuruh dia mengambil pada kamu, ya. Masa ada suruhannya Allah kamu hina, ya. Yang menyuruh itu Allah. Kalau ada utusan bupati ke rumahmu, pasti kamu hormati, karena kamu tahu siapa yang menyuruh, Pak Bupati, ya. Kamu pasti hormati dia. Lah, orang miskin mengambil zakat itu siapa yang nyuruh? Allah. Siapa yang nyuruh datang ke orang kaya? Allah. Kalau ada orang kaya menghina orang miskin, berarti dia telah menghina utusan Gusti Allah. Alangkah kurang ajar, ya. Wa qala Malik, la nara bisurbil musiri minal ma'i alladhi yutasaddaqu bihi wa yusqa fil masjidi ba'san. Imam Malik mengatakan, menurut pendapat saya, lanaro, saya berpendapat, saya tidak mengatakan bisurbil khumri, bisurbil musiri, orang kaya mengambil minum air minal ma'il ladzi yutasaddaqu bihi, dari air yang telah dia sedekahkan di masjid atau di jalan, wa yusqa fil masjidi ba'san, itu tidak apa-apa. Artinya orang kaya, umpamanya ada orang membawa minuman 1 termos, 1 juriken, bawa ke masjid, dia ikut minum, itu tidak apa-apa, ya. Artinya diminum bareng-bareng. Saya ke masjid bawa gelas, saya minum, orang lain minum, itu tidak apa-apa, gitu loh. Li'annahu innama ju'ila lil atsan mangkana, karena dia itu bawa minuman bawa minuman di jalan atau di masjid itu kan untuk diberikan siapapun yang haus. Jadi kalau dia haus, ya dia boleh ikut minum. Walam yurid bihi ahlul haja wal maskana alal khusus, karena dia membawa minuman itu tidak untuk orang miskin saja, tapi untuk siapapun yang butuh minuman. Wa yaqulu innal Hasan marra bihi nakhas wa ma'u jariyah. Ada satu riwayat, Imam Hasan pernah datang seorang namanya Nakhos, ya.
Wa ma'u jariyatun. Nakhos ini seorang kaya, dia membawa pelayan perempuan. Zaman dahulu budak perempuan, ya. Faqala lin nakhos, Imam Hasan mengatakan, atardha thamanaha ad-dirhama wad-dirhamain. Boleh enggak ini pelayan cantik ini, budaknya ini saya beli 1.000 2.000. Nah, artinya ditawar murah-murah boleh enggak? Ya mas sekarang ini ada orang, sekarang kan budak nggak ada. Ini ada orang bawa Ninja, Kawasaki Ninja. Harganya berapa? 50 juta. Terus saya tanya, Ninja ini boleh nggak? Saya beli 5.000. Nah, artinya ditawar murah. Faqala lah, nggak boleh. Ini budak perempuan ini mahal. Oh ditawar 1.000 2.000, sedirham 2 dirham nggak boleh. Qala fadhhab, kata Imam Hasan, pergilah kamu. Fa inna Allah azza wa jalla radhiya fil huril in bil falsi wal luqmah. Kata Imam Hasan, wah kamu itu pelit. Sesungguhnya Allah rela kalau huril in, bidadari cantik. Jangan digambarkan bidadari cantik itu seperti siapa? Nikita Mirzani jauh lewat. Jennifer Dun jauh. Siapa mana? Hah? Sing ayu siapa? Siapa? Luna Maya itu selera itu tua ini. Jessica. Bidadari itu sangat cantik, luar biasa, tidak terkira. Itu loh oleh Allah cuma diberikan bil falsi, pakai duit receh. Waluk mati cuma dengan memberi makan 10-an. Allah itu loman ya. Untuk maharnya bidadari di surga yang cantik jelita, Allah nggak minta 1 miliar 2 miliar. Padahal seandainya di dunia, mungkin tidak cukup mahar 1 miliar. Artis biasa-biasa aja saya dengar katanya sih itu 1 kali kencan 80 juta. Katanya. Saya tidak tahu itu kok mahal itu anunya seperti apa gitu. Konon artis itu 1 kali 80 juta 60 juta. Loh bayangkan, padahal cuma paling 5 menit 10 menit itu 80 juta. Bayangkan ya, mahal. Orang cantik mahal ya. Makanya ada artis itu biaya operasi wajahnya ini 4M. 4M itu miliar, itu ember. Duit gede ya. Artis itu mahal. Duitnya wah MM. Tambah cantik tambah mahal. Makanya banyak artis-artis itu kan dinikahi pengusaha, karena biaya hidupnya mahal. Kalau kelas kamu ini gak nutut belas. Saya ini punya saudara famili kaya di Malang sini, pernah nikah sama artis. Tidak saya sebutkan namanya, huruf awalnya K. Nah, itu cuma kuat berapa bulan cerai. Saya tanya sama tetangga, loh si Anu itu kok cerai nikah sama artis? Iya aku gak betah. Kenapa? Itu belanjanya 1 hari 1 ekor sapi katanya. Biayanya itu loh, sedino sapi situ. Ngejak bangkrut ya. Wanita di dunia cantik mahal, tapi Allah memberikan murah. Bidadari surga yang cantik jelita itu maharnya cukup duit receh 100-200. Kalau kamu ikhlas besok akan ketemu jadi bidadari di surga. Makan sesuap 2 suap yang ikhlas akan ketemu bidadari di surga. Makanya kalau kamu hari ini tidak dapat istri cantik, jangan menyesal. Insya Allah nanti dapat di surga.
Amin Allahumma. Yo lek ono ke dunya barang deh ono. Langgo ke dunya ka oleh ke akhirat ka oleh lah ketun. Lah iso ya ke dunya bojo ayu ke akhirat widodari ngono lah. Muga-muga amin Allahumma amin.